Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kembali bersama kelas fisika. Di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan topik pembahasan untuk materi kelas kita, yakni tentang suhu dan kalor. Dan di sini kalau kita lihat kompetensi keahliannya, di kompetensi pengetahuan adalah menganalisis proses pemuaian, perubahan wujud zat, dan perbedaan kalor dengan konsep suhu dan kalor. Di ebook yang sudah saya bagikan, sudah saya share, di awal bab di suhu dan kalor ini kita di sini bahas apa pengertian suhu dan kalor. Anda nanti bisa baca lagi. Suhu adalah derajat panas suatu benda. Semakin tinggi suhu, maka benda tersebut disebut sebagai benda yang panas. Semakin rendah suhunya, benda tadi disebut sebagai benda dingin. Kemudian secara kuantitatif atau secara terukur, suhu ini diukur dengan alat yang disebut sebagai termometer dengan skala yang berbeda-beda, dengan alat yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan yang ditemukan atau yang harus dipenuhi di setiap keadaan atau setiap keperluan. Dan untuk kasus kelas kita, satu hal yang harus dicatat di pengantar ini adalah satuan. Jadi satuan dari kalor atau panas. Jadi di sini saya buat dulu tulisannya suhu dan kalor. Suhu dan kalor. Jadi suhu tadi adalah ukuran derajat panas, sedangkan kalor sendiri adalah aliran energi yang terjadi akibat perbedaan suhu antara dua lokasi. Di sini ada konversi satuan untuk energi panas, yakni joule dan kalori. Biasanya di sistem SI kita gunakan satuan joule, disingkat J besar. 1 joule itu setara dengan, atau saya sesuaikan dengan tulisan di sini, bahwa 1 kalori itu setara dengan 4,186 joule, atau biasanya juga didekati dengan 4,2 joule. Sedangkan 1 joule itu setara dengan 0,24 kalori. Ini yang perlu dicatat. Biasanya kalau di teori, di hitungan-hitungan teoritis itu menggunakan satuan joule, karena ini juga merupakan satuan SI-nya atau sistem internasional. Tapi dalam aplikasi, dalam alat dan sebagainya, seringkali juga digunakan satuan kalori. Nah, kalau 1 kilokalori berapa kalori, ya tinggal disesuaikan saja. 1 kilokalori itu sama dengan 1000 kalori. 10 pangkat 3 kalori. Nanti bisa diubah ke joule berapa, nanti silakan kalian bisa coba hitung. Kemudian di topik yang sub kedua itu ada tentang skala suhu. Ini saya bahas kilas saja, ada Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Masing-masing ditentukan. Nah, kalau Celsius, Reaumur, dan Fahrenheit ini ditentukan berdasarkan titik beku dan titik didih air, sedangkan kalau Kelvin ini ditentukan berdasarkan energi termal yang dimiliki suatu materi. Nah, ini di sini silakan nanti bisa dipelajari juga, namun ini tidak saya bahas karena ini materi sudah pernah dibahas di SMP biasanya. Nah, maka di sini nanti ada tentang konversi dari Celsius ke Reaumur dan sebagainya, yang itu dihitung berdasarkan perbandingan skala suhu. Ini contohnya ada, silakan nanti dipelajari. Kemudian ada juga pembahasan tentang alat-alat ukur, alat ukur suhu di berbagai tempat. Pada umumnya ada 3 jenis termometer atau alat ukur suhu. Ada termometer lab, termometer klinis, dan termometer ruang. Alat-alat ini fungsinya sama-sama untuk mengukur suhu suatu objek. Bedanya adalah skalanya. Skala dan tentu juga bahan atau material yang dipakai untuk
membuat masing-masing jenis termometer ini. Nah, yang akan kita bahas adalah tentang pengaruh kalor terhadap zat. Ini sambil saya buat di sini tulisannya. Jadi pengaruh kalor terhadap zat itu ada 3 yang akan kita bahas. Jadi ketika kalor atau panas itu mengenai zat atau bahan, maka kita akan bahas 3 pengaruh yang terjadi ketika benda ini mengalami penambahan atau pengurangan kalor atau panas. Pertama adalah pengaruh terhadap suhunya. Yang kedua adalah pengaruh terhadap ukuran. Yang ketiga nanti adalah pengaruh terhadap wujud atau fase. Jadi suatu zat itu akan berubah suhunya, ukurannya, dan wujud atau fasenya kalau kalornya berubah. Berubah di sini bisa berkurang, bisa bertambah. Kita mulai dari pembahasan yang pertama, dan ini yang akan kita bahas di pertemuan ini adalah pengaruh kalor terhadap suhu. Jadi pengaruh kalor terhadap suhu. Terhadap suhu zat. Ini di sini ditulis pengaruh kalor salah satunya adalah terhadap suhu zat, dan ini tentu bisa dengan mudah kita pahami. Kalau kalornya itu bertambah, maka suhunya juga akan naik. Tapi kalau kalornya berkurang, tentu suhunya dia akan turun. Nah, ini dengan pemahaman sederhana bisa kita mengerti. Kemudian di sini ada persamaan atau rumus yang bisa dipakai untuk menghitung berapa besar kalor yang mempengaruhi suhu zat, atau hubungan antara jumlah kalor dengan perubahan suhu zat. Dirumuskan dengan Q sama dengan M kali C kecil kali delta T. Nah, kemudian ada juga yang menuliskan Q sama dengan C besar kali delta T. Nanti kita bahas apa pengertiannya. Dengan C besar itu adalah M kali C kecil. Gitu. Nah, kita bahas satu-satu komponen dari rumus ini sebelum kita ke pembahasan yang lebih lanjut. Q ini adalah simbol untuk kalor yang dilepas atau diterima, kalor yang terlibat. Satuannya joule atau kalori. M ini adalah massa. Satuannya kilogram. C kecil ini adalah kalor jenis. Kalor jenis. Satuannya joule per kilogram Kelvin. Ada juga yang menuliskan joule per kilogram derajat Celcius. Dan delta T ini adalah selisih suhu. Selisih atau perubahan suhu. Satuannya Kelvin atau juga Celcius. Nah, kemudian Q ini adalah kalor yang terlibat, jadi bisa saja dia berupa kalor yang lepas, bisa saja kalor yang masuk ke dalam suatu benda. M ini adalah massa bendanya itu sendiri. C ini adalah kalor jenis. Apa itu kalor jenis?
kalor jenis adalah kemampuan suatu benda, atau kalor jenis adalah kebutuhan suatu benda untuk menaikkan suhunya. Jadi saya ulangi, kalor jenis adalah kebutuhan kalor atau energi yang diperlukan oleh suatu benda untuk menaikkan suhunya. Mudahnya begitu. Ada juga di sini disebutkan yang mendefinisikan kalor jenis adalah kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 kg zat sebesar 1 Kelvin atau 1 derajat Celcius. Jadi mudahnya kalor jenis ini adalah kebutuhan suatu benda. Kebutuhan kalor atau kebutuhan energi suatu benda untuk menaikkan suhunya. Artinya, semakin besar kebutuhan suatu benda untuk menaikkan suhu, nilai kalor jenisnya semakin besar. Semakin kecil kebutuhan benda untuk menaikkan suhu, maka kalor jenisnya juga semakin kecil. Saya ulangi, kalor jenis adalah kebutuhan kalor untuk suatu benda menaikkan suhu. Jadi, semakin besar nilai kalor jenisnya, berarti benda tadi butuh semakin banyak kalor untuk menaikkan suhunya. Semakin kecil kalor jenis suatu benda, berarti benda tadi semakin sedikit keperluan kalornya untuk menaikkan suhunya. Dengan kata lain, benda yang kalor jenisnya besar, dia cenderung lebih lambat naik suhunya, dan benda yang kalor jenisnya kecil, dia cenderung lebih cepat naik suhunya. Misalkan antara kayu dengan besi, maka kayu, jadi misalkan ada kayu, ada besi. Jadi dari pengalaman kita sehari-hari, kayu ini akan lebih lambat panasnya dibandingkan besi. Kenapa? Karena kayu itu lebih butuh banyak kalor untuk menaikkan suhunya. Jadi C-nya lebih besar. Sedangkan besi, dia butuh sedikit saja kalor untuk menaikkan suhunya, sehingga C-nya lebih kecil. Jadi kalau kayu harus dipanasin lama baru dia suhunya naik. Tapi kalau besi dipanasin sebentar saja dia langsung naik suhunya. Kenapa? Karena kebutuhan kayu ini lebih besar untuk naik suhunya, sehingga dia lebih lambat. Sedangkan besi ini kebutuhan kalornya lebih kecil, sehingga dia lebih cepat naik suhunya. Jadi dikasih sedikit aja langsung naik suhunya. Itu berarti kalor jenisnya kecil. Tapi kalau kayu dikasih kalor banyak itu baru dia naik suhunya. Itu berarti C-nya atau kalor jenisnya besar. Itu definisi kalor jenis. Kemudian ada yang namanya selisih suhu. Selisih suhu ini adalah selisih atau perbedaan suhu antara kondisi awal dan kondisi akhir. Artinya, selisih suhu ini bisa saja bernilai positif, bisa saja bernilai negatif. Delta T. Jadi dia selisih. Artinya, delta T itu adalah ya, T akhir dikurang T awal. Kalau suhunya naik dari awal, maka delta T-nya akan positif. Tapi kalau suhunya turun, maka nanti delta T-nya akan negatif. Nah, yang perlu diperhatikan di sini, satuan selisih suhu nanti akan menyesuaikan dengan satuan kalor jenis. Kalau satuan kalor jenisnya dia menggunakan derajat Celcius, maka selisih suhunya akan ikut menggunakan derajat Celcius. Tapi kalau satuan kalor jenisnya melibatkan Kelvin, maka nanti satuan suhunya juga akan melibatkan atau menggunakan Kelvin. Nah, nanti rincinya kita akan lebih bahas di contoh soal. Ada yang besaran lain namanya C besar. C besar ini adalah kapasitas kalor yang merupakan hasil kali dari massa dikalikan kalor jenis. Kalau kalor jenis tadi kebutuhan kalor suatu benda untuk menaikkan suhunya, kalau kapasitas kalor ini dia sudah melibatkan massa. Artinya kapasitas kalor adalah kemampuan benda untuk menampung atau menyimpan atau menyerap kalor tadi.
Dan di sini dia sudah melibatkan massa.